Perkenalkan, nama saya Arfiana Arifin sebagai moderator. Saya Jumlah Kusra sebagai materi pertama. Saya Subhana Husnaizila sebagai pemateri 2. Saya Fitriana Hidayah sebagai notulen. Baik, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materi. 1. Perdagangan antar perdagangan dalam perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tak asing lagi dengan istilah perdagangan dan dalam lingkup sederhana juga kita pernah menjadi salah satu yang melakukan kegiatan perdagangan. Misalnya sebagai pembeli atau sebagai pedagang. Perdagangan adalah kegiatan atau proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dan pemasaran mempunyai peranan penting terhadap perkembangan suatu daerah. Usaha perdagangan dapat mempertinggi nilai suatu barang, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam jenis dan kualitas barang, serta memperluas pergaulan kehidupan manusia antar daerah antar negara. Perdagangan antar wilayah atau daerah adalah perdagangan yang dilakukan dalam suatu wilayah tertentu yang telah disepakati bersama. Perdagangan antar wilayah juga salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, atau produsen lain di satu wilayah yang satu dengan wilayah lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan untuk meningkatkan perdagangan daerah ini. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. A. Mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Saat berpuasa kita juga tidak boleh melakukan zina, karena melakukan zina itu termasuk hal yang tidak boleh dilakukan untuk agama. Apabila kita melakukan zina, kita seakan-akan percuma melakukan puasa. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada pemateri 2 untuk menjelaskan materi selanjutnya. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan antar daerah. Ada kalanya sebuah daerah tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dari permintaan konsumen wilayahnya sendiri, sehingga wilayah tersebut melakukan perdagangan antar daerah dan sebaliknya. Suatu daerah kelebihan memproduksi kebutuhan konsumen di wilayah tersebut, dan beberapa faktor yang mendorong. 3. Manfaat perdagangan antar daerah. Sebuah daerah melakukan perdagangan atau pertukaran hasil produksi yang dihasilkan dengan daerah lain ditujukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tambahan. Dalam melakukan perdagangan, kedua belah pihak harus merasakan dampak positif dan tidak merasa dirugikan dengan dilakukannya perdagangan antar daerah tersebut. Jadi, dorongan atau motif melakukan perdagangan adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat utama keuntungan tersebut dan supermarket. 4. Kebijakan perdagangan antar daerah. Kebijakan adalah keputusan yang menggambarkan tujuan, menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau acuan, atau sebagai dasar suatu tindakan, dan tindakan tersebut diambil untuk menerapkan keputusan itu. Atau kebijakan dapat diartikan rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Hasil dari sebuah kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan atau sebuah organisasi. Perdagangan antar pulau. Pengertian perdagangan antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam lingkungan satu wilayah negara. Perdagangan antar pulau bisa dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan kapal-kapal atau perahu sederhana yang bisa menjangkau satu pulau dengan lainnya, atau dengan cara modern melalui jaringan komunikasi seperti telepon dan internet, dengan hubungan kapal-kapal mesin yang modern sehingga mempercepat arus perdagangan antar pulau. Baik. 5. Hambatan dalam perdagangan daerah. Di samping memiliki banyak manfaat, perdagangan antar daerah juga harus dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan perdagangan antar daerah yang dibuat oleh pemerintah. Namun meskipun telah ada kebijakan di dalam perdagangan antar daerah, bukan berarti kegiatan perdagangan tersebut berjalan sangat lancar sesuai ekspektasi yang diharapkan. Banyak hambatan-hambatan yang terjadi yang menghalangi pencapaian tujuan dalam kegiatan perdagangan antar daerah tersebut. Baik, saya serahkan kepada pemateri.
Kekurangan pasar bata banyak sekali, jalanannya becek, banyak sampah di sekitaran. Pasarnya dan kelebihannya adalah banyak sekali tadi. Kekurangan pemuda baru adalah di sana suasananya kecil dan sering menyebabkan banjir. Dan kelebihannya perdagangannya rajin. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanyakan kekurangan pasar batan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Saya serahkan kepada Notulen untuk menjawab pertanyaannya. Kekurangan pasar bata banyak sekali, jalanan yang becek, banyak sampah di sekitaran. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa.